Pada video kali ini kita akan membahas tentang CX Programmer atau software miliknya Omron nanti yang akan kita aplikasikan atau akan kita kombinasikan dengan Factory.io ya. Sebelum ke pembahasan utama, kita membahas sedikit saja ya tentang apa itu CX Programmer atau Factory.io ya. Sebelum ke pembahasan CX Programmer dan Factory.io, kita membahas sedikit tentang PLC ya. Karena intinya di sini nanti kita belajar tentang PLC ya. PLC sendiri ya, kita ketahui bahwa PLC adalah suatu alat ya atau komputer atau nyebutnya gitu ya. Itu memang yang spesial atau penggunaannya itu difokuskan di industri ya. Jadi memang pemakaiannya di industri. Itu PLC ya. Di PLC atau kepanjangannya nanti Programmable Logic Controller. Untuk merek atau produsennya itu banyak sebenarnya ya yang di pasaran. Yang paling umum atau mungkin yang kita kenal di kalangan akademis itu salah satunya ada Mitsubishi, ada Omron, ada Vesto, dan ada yang yang terbaru yang versi produksi Indonesia ya, karya anak Indonesia itu Hotsail ya. Yang ini ya, yang gambar yang ini ya, itu sangat murah sekali ya. Jadi Hotsail ini kalau dibanding dengan PLC Omron atau Vesto atau milik Mitsubishi, harganya sangat jauh. Tapi untuk kemampuan saya kira tidak kalah ya istilahnya ya. Dengan harga yang murah tapi kualitas kemampuan tinggi juga. Kembali ke PLC ya. Nah, untuk PLC kita ketahui tadi sudah saya sebutkan tadi bahwa itu pemakaiannya memang spesial di industri ya, atau di pabrik-pabrik atau di perusahaan yang memang membutuhkan kontrol atau otomasi dalam bekerjanya gitu ya. Suatu mesin-mesin atau alat yang kontrol otomasi pasti melibatkan yang namanya PLC ya. Kemudian untuk PLC sendiri saya sebutkan tadi bahwa itu kan pemakaiannya memang untuk beban atau untuk otomasi ya. Salah satu contohnya itu nanti di sini ya. Ini ada apa ya? Ini ada mesin pengepakan ya. Kemudian ada perakitan mobil, ada juga nanti ini ya, dan lain-lainnya ya pasti ya. Untuk kontrol di sini ya, mesin pengepakan atau nanti perakitan, pada saat kita belajar itu kan kita terbatas, kita tidak mungkin mempunyai alat seperti mesin-mesin di sini ya, atau nanti alat-alat seperti ini ya untuk bebannya atau untuk yang akan dikontrol oleh PLC gitu ya. Jadi pada saat kita belajar tentang PLC, umumnya untuk di industri itu nanti terbatas ya, karena tidak ada memang di situ ya. Jadi untuk aplikasinya pada saat kita belajar PLC, untuk aplikasinya itu nanti kita bisa menggunakan yang namanya Factory.io. Jadi Factory.io ini dia itu software ya, software animasi yang berupa mesin atau berupa, ini salah satu contohnya kan ada berupa conveyor, mesin-mesin atau robot, atau ada beban-beban gitu ya. Jadi real, dia itu seakan-akan real industri gitu ya. Ya. Jadi
Di situ nanti pada saat kita menggunakan factory I/O itu diharapkan kita itu seakan-akan kita itu mengontrol di industri gitu ya. Jadi tanpa kita mempunyai peralatan tersebut, jadi cukup dengan menggunakan factory I/O, kita seakan-akan sudah mempunyai suatu beban-beban seperti yang ada di industri. Ya, jadi contohnya yang ini kan ada conveyor dengan ada boxnya, kemudian yang bawah ini suatu suatu mesin yang melibatkan beberapa robot lengan ya. Nah, karena memang kita ya sejujurnya kalau memang di kalangan akademis untuk mempunyai suatu conveyor seperti ini atau suatu mesin-mesin yang melibatkan robot ini tidak memungkinkan kalau kita membeli. Jadi solusinya memang kita bisa menggunakan software factory I/O ya. Saya ulangi lagi ya mungkin ya di sini ya. Di intinya nanti kita di sini pembelajaran di sini itu intinya kita itu belajar suatu PLC gitu ya. Suatu PLC nanti kita akan mengontrol suatu beban atau suatu peralatan semisal conveyor gitu ya. Nah, di conveyor tersebut itu kita tanpa membeli atau tanpa mempunyai, cukup kita nanti menggunakan factory I/O ya. Karena di factory I/O tersebut sudah tersedia beberapa animasi atau virtual dari beberapa peralatan tersebut. Salah satu contohnya nanti ada conveyor, ada mesin-mesin pengepakan yang memang melibatkan di situ robot-robot ya. Nah, itu aja mungkin sekilas dari pembahasan yang akan kita lakukan nanti gitu ya. Untuk langkah selanjutnya ya, karena kita itu belajar PLC, tetapi PLC yang kita gunakan di sini itu Omron ya, Omron ya. Untuk PLC yang lain apakah bisa? Tetap bisa ya. Untuk PLC yang lain bisa ya. Tetapi fokus belajar kita di sini itu hanya pada PLC Omron. Itu pun untuk tipe nanti menggunakan CP1H gitu ya. Untuk langkah pertama ya, kita menggunakan CX programmer dulu ya, karena kita harus bisa menggunakan PLC Omron. Untuk CX ini langsung saya buka ya. Nah, ini CX programmer, ini nanti suatu software yang memang digunakan untuk memprogram PLC Omron, khusus Omron. Ini saya buka ya. Nah, ini CX programmer versi 9. Nah, ini untuk layar tampilan dari CX programmer ya. Ini masih kosong. Langsung ya, ini saya langsung melakukan aja percobaan ya. Kita file new, atau nanti kita ambil lembar putih ini ya, new. Untuk device tetap sama aja, new PLC aja, tidak masalah, namanya sama. Untuk device nya kita menggunakan CP1H ya, CP1H. Kemudian untuk network type ini sebenarnya untuk download programnya nanti ke PLC nya atau komunikasinya dengan komputer ya intinya ya. Kita menggunakan jangan yang USB, tapi kita menggunakan yang controlling. Controlling di sini untuk controlling settingnya harus kita lakukan setting ya. Kemudian di sini ada VIN, destination address, nanti network tetap 0. Kemudian node-nya kita gunakan 10 ya, node-nya 10. Udah, kemudian kita oke. Nah, udah semua ya. Langsung oke lagi. Nah, jadi kita gunakan CP1H. Ini untuk settingannya nanti yang sebelah kiri ini ya. Nah, ini kita menggunakan new PLC
Setelah melakukan setting tadi, selanjutnya kita bisa melakukan pemrograman ya. Untuk pemrograman dasar, kita nanti mencoba secara simulasi ya. Nanti kita mencoba dengan satu tombol untuk menyalakan satu beban atau satu relay ya. Jadi satu tombol NO, kita nanti menyalakan satu relay ya, atau satu lampu atau satu beban. Langsung ya, di sini pertama saya ambil NO ya, ini NO. Nah, langsung kita klik di sini ini ya, kita klik di sini. Nah, ini untuk inputan, kalau di CX Programmer atau Omron, input itu 00.00 itu berarti yang pertama, nanti sampai seterusnya yang pasti ya. Jadi yang untuk inputan tuh 00.00 berarti yang ke 0 ini ya, karena kita mulainya dari 0. Nanti kalau outputan berarti nanti 100.00 itu yang pertama ya. Ini yang pertama, jadi 0000 ya. Ya oke di sini ya. Ya oke. Untuk edit komen ini sebenarnya penamaan sebenarnya ya. Boleh dikasih, boleh tidak ya. Tapi untuk mempermudah biasanya kita kasih juga boleh. Misal tombol gitu ya. Oke, berarti ini namanya tombol I 0.00 atau 00.0. Nah, ini berarti yang pertama atau yang paling awal. Kemudian langsung kita hubungkan ke beban ya, atau output istilahnya. Jadi ini input, tombol ini input, kita output ya. Ini nanti untuk output langsung kita taruh di sini ya, yang paling kanan sendiri ya. Nah, ini coil ya, new coil. Nanti ini mulai 100.00 ya. Langsung kita oke. Kita namai relay atau lampu gitu ya. Oke, nah ini sudah key ya untuk outputan. Jadi sini kalau di Omron key, I input, key output ya. Nah, kemudian ini nanti kita sambung ya, dari kiri ke kanan kita sambung 1, 2, 3, 4, 5, dah nyambung. Kalau tidak ada warna merah yang sebelah kiri ini berarti ini benar. Contohnya di sini, misal saya hapus. Nah, ini berarti ini kalau ada warna merah, ini di rang ya, ini kalau ini rang atau baris ya istilahnya. Baris 0, ini berarti ada kesalahan. Kalau memang ini warnanya merah ya. Tapi kalau tidak ada warna merah, ini berarti secara penulisan ya, bukan secara logikanya ya, atau cara kerjanya. Secara penulisan ini sudah tidak ada kesalahan. Ini berhubung ada warna merah, berarti di sini ada kesalahan. Nah, ini ternyata kesalahannya, contohnya nanti di sini ini masih belum ini ya. Nah, yang sebelah sini ya. Ini saya sambung dulu ya. Nah, ini warna merahnya tidak ada. Berarti ini sudah benar ya. Sudah benar ya intinya. Oh, ini salah dulu. Hapus dulu. Nah, untuk menghapus, ini kita klik di salah satu di sini. Cukup kita tekan del. Nah, ini sudah terhapus. Atau di sini ya, misal ini klik kanan. Nah, di sini nanti ada del juga bisa. Nah, ini sudah terhapus ya. Ini saya sambung lagi, sudah nyambung, sudah benar. Selanjutnya, kalau ini sudah benar secara penulisan, kita coba dulu ya. Secara simulasi. Jadi intinya nanti di sini saya ingin menyalakan lampu key 100.00 dengan saya tekan tombol 0.00 ya. Kita coba di sini ya. Ini coba di sini kita simulasikan. Caranya simulasi, nanti tekan simulasi, work online simulator di sini ya. Kemudian ini ada tampilan ini ya. Nah, ini lihat untuk ini warna hijau di sini, ini sebenarnya seakan-akan seperti aliran arus, jadi dari kiri ke kanan. Ini kan karena di tombol ini belum saya tekan, berarti ini masih istilahnya masih terputus aliran arusnya dari kiri ke kanan. Jadi untuk
lampu di sini masih belum bisa menyala karena tidak ada aliran arus ya. Supaya nanti ini bisa mengalir dari kiri ke kanan, nanti untuk tombol kita tekan. Kita tekan, caranya ini kita memberikan tekanan di sini, kita klik di sini ya untuk I-nya, kemudian klik kanan ya, saya ulangi ya. Klik di tombol atau I 0.00, kita klik kanan. Di sini ada perintah force ya, force atau set, force saja. Kemudian tekan on, kita klik on, klik. Nah, ini nyambung. Jadi untuk di tombol di sini itu saya hubungkan ya. Untuk tombol NO ini ya. Ini saya hubungkan. Jadi seakan-akan di sini ada aliran arus dari kiri ke kanan. Untuk lampu di sini sudah menyala ya. Nah, untuk memadamkan ya kita kebalikan aja di sini. Ini klik kanan, kita force, kita off kan. Nah, udah terputus. Jadi key atau lampu ini padam lagi ya, tidak menyala. Kita ingin menyalakan lagi, kita klik kanan, force, on, menyala lagi. Kita klik kanan untuk mematikan, force, off. Atau perintah set juga bisa ya. Klik kanan, set, on. Oh, enggak bisa ya. Untuk set, oh enggak bisa yang ini ya. Ya, kita gunakan yang force saja ya. On, nyala, force, off. Nah, ini udah ya. Jadi di sini udah bisa ya. Kita simulasi, kita matikan dulu untuk mematikan. Nah, selanjutnya kita coba di sini ada tombol on, ada tombol off nya ya. Jadi ini yang on, nanti ada off, berarti kita gunakan yang NC. Ini langsung klik aja di sini. Ini ya NC ya. Kita klik di sini. Berarti nanti yang ke 00.01. Oke. Komen ini tombol off, kita aja off. Nah, off. Ini saya rubah aja ya, bukan tombol tapi on di sini. Komen ini bukan. Nah, ini tombol ya. Ini tadi ini saya ulangi ya caranya. Double klik ini ya. Ini oke saja, enter. Nah, komen ini on. Ganti on. Nah, sudah berubah menjadi on. Jadi ini untuk on, ini untuk off, kemudian ini lampunya. Nah, kita coba dulu simulasi. Nah ini kita nyalakan dulu. Pause, on, nah menyala. Kita padamkan. Apakah dia bisa? Nah, ternyata tidak bisa di sini ya. Jadi pada saat tombol on kita tekan, dia bisa menyala, tapi pada saat tombol on kita matikan, lampu juga ikut mati. Jadi harusnya pada saat ini kita tekan, kita lepas ini tetap menyala, kemudian baru kita tekan tombol off, lampu baru padam. Nah, ini berarti di sini di programnya harus ada penambahan lagi satu perintah di sini ya. Di sini namanya pengunci atau nanti istilahnya penguncinya di sini, tetapi untuk nama nanti disamakan dengan tombol outputnya, atau bukan tombol output ya, beban output atau key-nya ini. Nah, kita tambahin, tapi di sini kita kontaknya kontak NO ini ya. Kita namai nomornya 100.00, sesuaikan dengan key ini outputan. Ini lampu ya, nama satu sama ya. Jadi ini kemudian kita sambung lagi untuk ke atas di sini. Nah, ini. Nah, ini ya. Jadi di sini ini namanya pengunci untuk key-nya ini ya. Key ini. Kita coba ya langsung simulasi. Oke.
Untuk mencobanya di sini nanti untuk on kita akan memberikan masukan apakah benar nanti pada saat kita on di sini kemudian kita off kan, atau tombol on ini kita matikan, apakah tetap nanti lampu tetap menyala kan gitu ya. Coba di sini pause on ya, di sini kemudian kita off kan tombol satunya. Nah, ternyata di sini masih bisa menyala ya. Untuk rangkaian di sini ini sudah benar ya, secara logika. Jadi lampu bisa menyala setelah tombol on-nya itu kita matikan. Ya. Kemudian untuk mematikan lampu berarti kita cukup menekan tombol off-nya. Kita tekan off, on di sini ya. Nah, ini sudah kita matikan, kita kembalikan lagi posisinya tombol. Nah, jadi intinya ada dua tombol, satu tombol untuk on, satu tombol untuk off-nya, gitu ya. Di lampu bisa on, bisa off dengan dua inputan ya, atau dua tombol, satu tombol untuk on, satu tombol untuk off-nya. Kita ulangi lagi, kita coba lagi programnya. On, ini kita matikan lagi. Ingat ya, tombol itu dua kali kerja ya, maksudnya tekan terus kembali, jadi seakan-akan force-nya itu on dan off. Ini on, off ya. Sudah berhasil di sini ya. Kita matikan dulu. Untuk program DJI Programmer untuk rangkaian on off beban ini sudah bisa ya. Itu caranya seperti tadi, mulai setting awal sampai akhir ya. Selanjutnya nanti kita mencoba ke CX server OPC ya. Nah, itu nanti yang mengkoneksikan antara CX Programmer dengan Factory IO. Karena nanti tanpa CX server OPC nanti tidak bisa ya, harus ada nanti perantara atau brokernya istilahnya ya, itu namanya CX server OPC ya. Nah, kita langsung coba ya di sini ya. Setelah kita membuat DJI ya, ini sebenarnya saya sudah punya program aslinya ya, ini saya close saja, nanti saya ambil program sebelumnya ya. Di program saya yang asli nanti yang saya hubungkan untuk pemrograman PLC atau Factory IO itu nanti yang ini ya, saya sudah punya sendiri. Coba ini pengunci, jadi hampir sama seperti yang itu. Nah, jadi on dan off saja ini ya. Kemudian kita langsung ya ke OPC ya, CX OPC server. Sebenarnya nanti di sini ada ya. Nah, ini milik saya yang ini ya, CX OPC server. Nah, saya klik di sini ya. Nah, ini tidak tampil, tapi cara menampilkannya nanti di sini ada tanda ini ya, show hidden ini ya. Ini coba diklik kanan. Oh maaf ya, klik kiri. Nah, ini ada CX ini ya. Kemudian klik kanan, nanti ada select CX server project. Nah, ini ya. Ini sudah tampil ya. Untuk membuatnya ya, ini langsung aja. Ini kita membuat dulu CX servernya ini nanti untuk perantara atau brokernya istilahnya ya. Pertama kita harus new dulu, new ya. Ini kita simpennya sebenarnya nanti ini kita nyimpennya nanti di ini ya, di sini ada CX ini, nanti kita menyimpan program kita nanti untuk CX servernya ini, program file x86 omron CX server OPC, nanti kita masukkan di situ aja, new. Ini kita cari ya, dan ya nanti ini di C, nanti ini ya file, kita cari omron, ini omron ya, CX OPC server. Nah, ini kita nyimpennya sini. Ini yang sudah milik saya ya, sebelumnya ya saya belajar. Kita langsung membuat baru ya, istilahnya buat baru untuk belajar. Nanti apa ya, ini ke CX server ya, kita kasih nama
pengunci gitu ya, sesuai dengan tadi ya, pengunci semisal namanya ya. Ya, pengunci. Sebenarnya untuk nama ini terserah ya. Ini saya buat nama pengunci. Save. Nah ini sudah ada program file x86 omron cx server. Jadi kita menyimpannya di cx server itu ya, pengunci. Sudah ya. Ini kalau sudah, ini kita edit. Jadi kita isinya nanti kita atur. Caranya nanti edit project. Nah ini ada tampilan itu ya. Nah ini project editor, program file, cx pengunci, cdm namanya ya. Selanjutnya kita langsung aja nanti di sini ya, di device, klik kanan, ini ada properties. Nah ini kita nak tambah nanti device-nya apa namanya nanti. Jadi device di sini nanti kita sesuaikan dengan Omron yang kita gunakan atau PLC yang kita gunakan. Yang kita gunakan itu kan tipenya CP1H dengan controlling tadi itu ya. Nah itu kita coba langsung aja ya, add. Bentar ya, ini error. Ulangi lagi. Ini aja enggak apa-apa. PLC bisa ya. Ini sebenarnya ya bisa aja ya. Dari sini tadi bisa, atau ini langsung ke sini new PLC. Nah ini maaf ya, ini kalau untuk CX ini memang agak sering error gini ya, enggak tampil. Ini close saja enggak apa-apa. Close, coba kita ulangi lagi. Nah, kalau error ini di close saja enggak apa-apa. Kita ulangi lagi, close. Kita ulangi dari awal enggak apa-apa. Tuh. Ini ya tadi ya. Jangan kunci, tapi kita open, kita cari tadi yang namanya pengunci. Nah, ini error file. Kalau error file total, kita close saja. Di sini ini close, ini kita shutdown dulu. Nah, kita close semua ya. Nah, kita tampilkan lagi enggak apa-apa, ini namanya OPC. Dengan cek server tadi ya. Enggak apa-apa. Kita mulai awal lagi. Kita klik lagi. Klik kanan, select ya. Namanya ini kita buka tadi pengunci ya, di folder cx server OPC ya, pengunci open. Nah ini sudah pengunci cdm ya, coba kita edit lagi. Nah ini ya, ini device. Nah ini ya, nah ini kalau program cx server OPC normal itu langsung nanti tertampil. Nah, ini namanya tetap aja new PLC 1. Device-nya nah ini CP1H ya. Ini CP1H sesuai dengan PLC Omron yang kita gunakan. Kemudian networknya controlling kita setting juga. Nah, ini node-nya ya tadi ya. Node-nya kita rubah menjadi 10. Oke, udah ya. Kita close. Yes. Nah, ini namanya di sini ya. Nah, ini sudah ada device-nya sesuai dengan Omron tadi. New PLC ini. Kemudian di bagian poin, nah, kita buat nanti IO-nya. IO dari PLC tadi sesuai dengan. Nah, ini kan ada inputnya ada 2 ya. Tombol on, tombol off, sama ini tombol on, tombol off. Ini sementara saya NC dulu ya. Tombol on, tombol off, dan outputnya nanti lampu atau nanti mungkin relay. Jadi ada 3, on, tombol off, dan relay gitu ya. Kembali lagi untuk ke cek OPC server, nanti klik kanan di sini ya. Nah ini klik kanan aja di sini ya, di bagian poin. Ini ya, kita buat, sebenarnya harus kita buat grup dulu. Nah ini kita buat grup dulu ya, klik di poin ya, poinnya sini ya, kita buat grup dulu. Nah nama ini grupnya kita rubah dulu namanya apa, tetap samakan aja pengunci sesuai dengan yang pertama, pengunci sesuai yang di ini ya, ini ya yang CD
setelah grup kita buat ya, ini namanya pengunci ya grupnya tadi. Jadi pertama tadi kan new PLC, kemudian grupnya kita rubah, kita buat namanya pengunci yang di poin ini ya. Kita sekarang selanjutnya ini bagian pengunci, saya klik ya, kita membuat poinnya atau nanti untuk IO nya tadi. IO nya tadi kita ketahui kan ada input itu ada dua, ini sama ini, on off, kemudian outputnya nanti key ini ya. Ini kita anggap apa, conveyor juga boleh, conveyor aja ya, bukan relay. Sebenarnya relay atau lampu atau conveyor kita anggap sama. Conveyor itu berarti motor nanti ya. Jadi ini tombol on, tombol off, kemudian nanti di sini ada conveyor ya. Saya rubah sekarang menjadi conveyor gitu aja ya. Karena nanti di factory IO itu berupa conveyor ya. Conveyor ya, berarti di sini key-nya ini saya sekarang rubah bukan lampu tetapi conveyor ya. Ini masuk ke CX server tadi, caranya sama ya. Klik. Nah, ini ya. Di sini berarti kita membuat sekarang poin. Jadi setelah PLC, grup, kemudian poin. Nah, yang pertama ini tombol on-nya ya. Tombol on atau on gitu aja enggak apa-apa ya. On gitu aja enggak apa-apa. Sama aja, atau tombol on boleh. On gitu aja saya ya. On boleh huruf kecil atau besar boleh. Kemudian physicalnya, nah ini new PLC sesuai dengan PLC kita. Ini ya new PLC yang di sini ya, ini ya. Kemudian data lokasi itu nomornya berarti 00.00 ya, sesuai dengan yang di sini. Nah ini 00.0 atau 0.00 boleh ya, sama ya, 00.0 00.0. Kemudian ininya internal data tipenya nanti byte, sudah itu aja ya. Ini diganti new PLC 00.0 kemudian byte. Kalau sudah apply oke. Nah, satu ya. Kemudian satu lagi, kurang dua ya berarti ya, poin off nya. Untuk off nya physicalnya sama caranya, new PLC ini tapi 00.01 berarti ya, 00.01. Kemudian ini internal data tetap type play oke. Kurang satu lagi, berarti apa, conveyor atau motor ya, atau conveyor boleh. Conveyor ya, physical, new PLC sama. Nah, nomornya sudah beda, 1.0 100.00. Internal data tipenya digunakan tetap sama, bit play oke. Nah, di sini ada 3, 2 input 1 output, on off kemudian conveyor. Udah jadi di sini ya, new PLC, grupnya pengunci, on off dan conveyor. Udah, kalau sudah kita close. Enggak perlu simpan ya, di sini sudah tersimpan secara otomatis. Close. Udah. Kalau sudah, ini sudah untuk mengaktifkan CX server, kita langsung di sini sudah ya, ini kita apply. Nah, play kemudian kita oke. Nah, ini sudah aktif berarti. Jadi CX server OPC dengan nama pengunci tadi, ini ya, yang pengunci tadi itu sudah aktif sekarang. Nah, selanjutnya setelah kita membuat program di CX Programmer, kemudian kita sudah membuat OPC-nya, kita tinggal masuk ke factory IO-nya. Nah, langsung aja factory IO-nya. Ini ya, factory IO ini. Klik. Ini ya, untuk tampilan factory IO-nya. Nah, ini ya, untuk factory IO sebenarnya ya ini ya, secara keseluruhan ya. Di sini ada beberapa peralatan-peralatan yang bisa kita ambil. Nah, nanti apa yang kita butuhkan, ada conveyor, ada tombol, ada box panel, ada robot, ada sirine, ada lampu dan lain-lainnya, ada box, ada palet ya, macam-macam di sini ya. Ini kita bisa ambil. Untuk mempermudah pembelajaran di sini, kita juga bisa memakai suatu
suatu skin atau scene istilahnya ya, atau suatu yang sudah terbentuk tanpa kita merakit di sini ya. Kalau ini kan kita merakit, nanti conveyor kita ambil, kita rakit nanti di sini. Nah, kita nanti bisa langsung tanpa merakit di sini, kita langsung ngambil gitu bisa. Jadi caranya nanti sini langsung ya. Ini ada scene ya, scene. Nah, ini yang paling basic sudah terbentuk sebenarnya di sini. Tanpa kita merakit seperti yang tadi, yang di awal tadi. Nah, yang paling gampang untuk pembelajaran mungkin yang ini. Nomor 1 ini ya. Form A to B ini. Langsung klik aja. Nah, ini. Ingat ya, karena di sini lingkupnya untuk factory IO ini 3 dimensi. Jadi agak-agak. Nah, ini ada kita butuh controller untuk menggerakkan benda-benda yang di sini. Nah, ini kita coba di sini, kita geser-geser. Jadi jangan asal kita menggeser, karena nanti kalau kita salah menggeser nanti apa istilahnya, jadi posisinya itu tidak karu-karuan atau berubahnya terlalu sulit ya. Nah, ini digeser ke kiri, ke kanan, atau zoomnya diperbesar gitu ya. Kita coba di sini. Tidak boleh istilahnya sembarangan ya, nanti tampilan jadi jelek atau berubah. Nah, ini ya udah. Nah, programnya nanti intinya itu nanti kita menggerakkan jadi beban atau kotak yang di sini ya, atau box ini nanti ke sini. Jadi kita menggerakkan conveyor ini dengan adanya tombol on dan off. Nanti kalau kita on berarti conveyor bergerak, kalau kita off berarti conveyor nanti akan mati atau padam ya. Jadi nanti di situ berarti kita membutuhkan 2 tombol lagi untuk on dan off nya, tombol NO dan tombol NC ya. Untuk ini tombol start nya atau tombol on nya, kemudian ada tombol stop nya. Tombol start kita ambil. Nah, ini kita geser, hati-hati di sini ya. Tunggu dulu, masih proses karena ini berat programnya ya. Ini ya tombol on nya tadi. Ini kita geser di sini. Nah, ini ya, ini tombol on nya. Kemudian saya membutuhkan tombol off nya juga. Ada 2 ya. Ini posisinya agak susah ya. Nah, ini posisinya di sana ini mengambang ya. Sebenarnya ini bisa juga nanti kita kasih panel sebenarnya di sini ya. Nanti kita coba kita kasih panel supaya nanti tidak sembarangan kita menaruh ini ya. Saya tambah panel juga bisa. Ini ya panelnya. Ini posisinya. Nah, ini panelnya ya. Kemudian hati-hati ya untuk peletakan di sini ya. Ini tombol on-nya ini posisi terbalik, ini saya putar dulu. Nah, ini ya. Ini juga saya putar dulu. Jauhnya saya putar, saya balik. Nah, kita letakkan boxnya di sini ya. Nah, ini sudah nempel ya. Nah, ini ternyata belum nempel ya, hati-hati ya. Sebenarnya ini belum menempel. Nah, ini jadi harus kita lihat dari samping apakah benar-benar ini sudah menempel. Ini belum ya ternyata ya. Nah, ini sudah nempel. Ini kita naik. Ini juga belum nempel. Lihat dari samping. Nah, ini sudah menempel ya kedua-duanya ya.
karena ini posisinya terlalu tinggi ya terhadap boxnya, jadi agak terlalu ke atas. Kita coba nanti boxnya ini kita tinggikan. Caranya gimana? Kita box, kita klik kanan, di sini ada vertical trans, berarti ini posisi ke atas. Nah ini ya, jadi kita vertikal itu kan naik turun. Nah ini ya agak terlalu, nah sudah cukup ya sekira ya. Nah ini udah posisinya udah pas di box dengan posisi tidak terlalu tinggi untuk tombolnya ya. Nah, kita geser. Nah, nanti udah ya, ini posisi sampingnya conveyor. Nanti ini tombol on dan ini tombol off nya. Untuk tombol off di sini ini karena posisi NC ya, NC ya, hati-hati ya. Ini NC, kalau ini NO, ini NC, berarti nanti di bagian pemrograman di sini ini bukan NC yang kita gunakan, tapi kita rubah di sini menjadi NO, karena nanti kalau NC kita tekan malah nanti nyambung gitu ya. Jadi harus ini NO, karena di bagian di sini ini sudah NC, jadi di bagian program kita buat NO ya. Apa itu aja yang dirubah ya. Di sini selanjutnya kita setelah kita membuat, nah ini ya, setelah kita membuat conveyor kita sudah ada, tombol on off sudah ada, plus panelnya. Selanjutnya kita penyetingan. Nah ini yang agak-agak susah ya, harus diperhatikan. Yang kita lakukan pertama file driver ya, driver. Nah ini kita lihat, kita cari di sini yang OPC ya, kita OPC, kita klik ya. Dan kita tunggu dulu, service not defined, karena servernya tidak ada ya. Nanti yang Omron tadi yang kita gunakan, OPC ya kita gunakan ya. Kemudian konfigurasi, nah, server di sini kita klik browse server dulu, secara otomatis nanti nyari dia. Kita tunggu dulu, ini masih loading ya. Selanjutnya kita pilih di sini. Nah kita gunakan ini macam-macam. Kita gunakan yang Omron ya. Kalau kita menggunakan PLC yang Mitsubishi atau Geekworks itu nanti kita menggunakan Mitsubishi MX OPC. Kita menggunakan yang Omron Open Data Server 1. Nah, kemudian di sini ini sebenarnya nanti boleh tidak kita isi atau kita isi, tetapi nanti pengaruhnya itu terlalu banyak nanti ya. Kita baru saja item ya, kemudian kita kembali tanda panah. Nah ingat di sini sangat banyak sekali, padahal yang kita tadi itu kan yang ini aja yang kita pakai kan ya, pengunci, conveyor, pengunci off, pengunci dan on. Jadi OPC kita tadi itu kan namanya pengunci. Ini nanti ada banyak sekali, sebenarnya tidak terpakai yang bagian atas ini. Jadi mulai conveyor ke atas ini ya, ini ke atas tidak dipakai. Ini bisa kita hilangkan sebenarnya cara di sini dengan cara kita filter ya. Caranya kita ulangi lagi konfigurasi. Ini sudah benar ya. Di sini bagian filter, karena OPC kita itu namanya kan pengunci ya, kita namakan pengunci tadi, yang ini tadi ya, yang ini tadi ya, ini tadi yang pengunci ini ya. Ya ini harus kita ingat namanya ya. Nah, kita apply on lagi pengunci, kita browse item, nah, kita kembali lagi. Nah ingat, nah ini sudah yang pengunci saja yang ada. Kita kan 3 tadi yang ada ya, on, off dan conveyor. Nah kalau ini sudah ada, selanjutnya kita koneksikan. Mulai dari sini start button. Karena start button kan ada 2 di sini ya. Kita ini. Nah ini start button kan yang di sini ada 1, 2 tadi ya. Start button, start itu untuk on nya, ini ingat ya yang paling bawah. Kemudian stop nya untuk off nya yang atas. Udah ya. Untuk conveyor bukan dari arah kiri tapi dari arah kanan, karena ini aktuator ya. Aktuator itu benda yang bergerak gitu ya, atau untuk bebannya aktuator. Ini ya conveyor kita taruh di sini. Dah ya. Start button, stop button, on, off dan conveyor. Ini biarkan aja ya. Ada tanda seru, enggak apa-apa, biarkan aja. Kalau ini sudah terkoneksi ya. Ini ada centang hijau, ini berarti sudah terkoneksi. Selanjutnya ini sudah kita hubungkan tadi dengan cara kita bergeser.
Ini ingat ya, menggeser ini jangan sampai keliru, nanti ini keliru ke sini nanti berpengaruh pada pergerakan atau cara kerjanya nanti. Jadi jangan sampai keliru di sini ya. Harus menyesuaikan, harus benar. Kita kembali ke deliver. Udah, itu sudah terkoneksi. Dan ini ingat, bagian pojok bawah yang ini OPC Client Data Access ini harus ada centang warna hijau. Kalau ini tidak ada centang warna hijau atau warna merah, berarti itu koneksi antara OPC, antara CX Programmer dengan CX Programmer yang ini ya. Ini CX dengan nanti apa? Dengan Factory I/O itu tidak terkoneksi, gitu ya. Udah, settingan sudah selesai. Jadi tadi yang pertama itu driver kita lakukan tadi ya, yang konfigurasi semuanya tadi ya. Kemudian nanti ini sudah kita hubungkan, selanjutnya masuk ke utamanya. Setelah di ini utama, bagian CX Programmer ini kita aktifkan, kita simulasikan ya, kita jalankan. Nah, ini ada error. Nah, ini kalau error di sini, ini kita save dulu program, kita close saja. Jadi kita jalankan lagi. Karena ada error, enggak apa-apa, kita jalankan lagi aja, enggak apa-apa di sini. Kita buka lagi, sama ya. Pengunci sama programnya tadi ya, yang kita buat tadi. Nah, kalau sudah, ini kita simulasikan. Tidak boleh ada yang error ya. Nah, ini sudah berfungsi. Nah, berfungsi ya. Nah, ini aktif ya. Kemudian bagian Factory I/O ini kita oke. Nah, ini tanda merah. Kalau tanda merah ini berarti ada kesalahan. Kita ulangi lagi aja. Driver, enggak apa-apa. Nah, ini ya. Ini berarti tidak connect dia. Kita koneksikan dulu. Connect. Nah, warna hijau kan ya. Ini sudah hilang. Pokoknya harus warna hijau di sini, ada centangnya ini. Di sini juga warna hijau. Pojok bawah ini ya. Dan ini ya. Kalau sudah, berarti ini sudah koneksi, sudah CX sudah aktif. Ini sudah siap. Kita simulasikan di sini. Ini switch between edit and run mode ya. Kita klik di sini. Nah, ini sudah siap untuk dijalankan. Kita tekan tombol on-nya. Sambil kita lihat di sini. Ya. Ini lihat ya. Ini aktif enggak nanti bagian CX-nya ini ya. Jadi real nanti di CX juga, nanti di Factory I/O juga. Kita klik di sini. On. Agak nekannya agak lama. Masih ada kesalahan. Nah, diulangi lagi, tidak apa, bentar ya, ternyata ada trouble. Saya matikan dulu, reset, driver. Oh, ini mungkin ada error di sini. Konfigurasi ya, ini saya ulangi lagi. Mengunci, browse, saya ulangi lagi. Conveyor tadi ya, start on, sudah. Saya ulangi lagi. Kemungkinan ada error di nih. Nah, ini ya. Ini saya ini tadi ada error. Saya shutdown dulu aja. Saya normalkan lagi untuk cek OPC-nya ya. OPC saya tampilkan lagi. Jadi kita harus apa ya istilahnya, ada beberapa error di sini ya.
Kita lihat OPC-nya lagi, klik kanan, disconnect. Saya ulangi lagi. Ada kesalahan lagi. Nah ini, bentar, ngulangi lagi di sini. Kita lihat poinnya. Nah ini masih ada. Saya ulangi lagi tadi ya. Ini saya apply. Saya apply aja, coba ya. Nah, jalankan. Kita tekan di sini. Oh, ini ada trouble-nya di sini. Tidak apa-apa. Ternyata di OPC-nya yang bermasalah. Ini saya matikan dulu ya. Ini saya pengunci ya, namanya play. Oke. Dan ini saya lakukan lagi. Nah ini kemungkinan benar, tapi tidak tahu. Saya coba dulu. Jalankan. Nah ini jalan. Nah, saya agak ribet, tapi ini bisa ya. Jadi harus memastikan antara OPC dengan CX harus benar-benar bisa. Untuk mematikan di sini ya, tombol merah ini. Nah ini udah mati ya, off-nya. Kita reset bisa. Nah, kita on kan. Menekannya agak lama ya. Terus ada delay ya, jadi kita maklumi memang ada delay di sini. Kita off kan. Tekan ya. Nah, agak lama menekannya, jangan apa? Jangan sebentar. Kita tekan on. Kita off kan. Saya ternyata ya, jadi antara CX Programmer dengan Factory.io ini sudah bisa berfungsi atau bisa terkoneksi. Yang penting nanti di sini ya, ini memang agak ribet di sini ya, disconnect client atau shutdownnya ini harus kita coba-coba di sini ya. Dia harus berhati-hati nanti di CX-nya, harus benar-benar benar. Jadi itu aja ya untuk cara penggunaan Factory.io dengan CX Programmer untuk pembelajaran otomasi industri. Terima kasih.